Apalagi film dokumenter adalah wadah untuk orang berbicara tanpa harus bicara. Jadi lewat film dokumenter kita bisa kasih kesempatan untuk orang yang susah untuk bicara, karena terlalu banyak orang yang bicara. Oke, kali ini kita buat konten-konten reaction video. Ini konten yang pertama kali ya, konten yang paling gampang dibikin. Oke, di sini tadi malam kita sempat lihat di akunnya Fajakeho ada sebuah trailer film dokumenter tentang tenaga kesehatan yang bertugas di karantina Sahih Ternate selama masa pandemi COVID-19. Oke, kita nonton videonya. Di tengah upaya dunia melawan corona, kita harus mengapresiasi mereka yang berjasa merawat para pasien corona, bahkan hingga bertaruh nyawa. Mama setara pulang-pulang, Papa mau pergi lagi. Tapi ini sudah menjadi tugas kami. Kesehatan kalian tanggung jawab kami. Kami percaya semua ini akan segera pergi. Kirain gila. Kirain asli. Oke, di sini di caption taruh siapa yang bikin film ini, cuma ada di video. Kayaknya teaser tapi bukan trailer. Kalau teaser mungkin baru ada tanggal, kalau trailer biasanya pasang tanggal kapan tayang. Oke, mungkin itu sih kalau upload karya film, minimal nama sutradara atau kalau bisa terus makro, biar salah satu bentuk penghargaan untuk karya yang dorong bikin. Ini jangan nih, mau nih kalau nonton bioskop taruh nonton kredit detail sampai habis begini nih. Tuh harus menghargai orang-orang yang di balik layar. Di captionnya tuh film dokumenter. Di sini juga kisah pejuang medis melawan COVID-19. Oke, belum tahu ini dokumenter dalam bentuk dokumenter atau terus. Di sini sepanjang nonton film kayaknya entah ini film fiksi atau film dokumenter, soalnya kalau lihat dari cerita kayaknya fiksi karena adegan yang dibuat walaupun berdasarkan kisah nyata. Di dokumenter ada yang namanya reka ulang, ada yang langsung pada tokoh yang mengalami kejadian itu. Kalau film ini kalau sifatnya dokumenter pasti ada wawancara langsung dengan orang yang betul-betul menghadapi keadaan itu. Jadi pasti akan fiktif, mungkin kayak gitu, karena di selama video juga ada gambaran wawancara atau tokoh yang terlibat secara langsung, secara nyata di keadaan itu. Oke, next kita sempat lihat dari kolom komentar ada yang videonya komennya kasih semangat, ada juga komen yang bikin apa di saat pandemi begini bikin film. Khusus untuk dokumenter biasanya di pembuatannya itu saat kasus itu sedang terjadi begitu. Misalnya dokumenter perang diambil saat perang, dokumenter atau dokumenter yang lain lah, biasanya tuh masalahnya sedang hangat-hangat langsung diambil saat itu juga. Terus ada yang bilang risiko nanti kenalin. Ya memang kru film dokumenter harus begitu, harus bisa mengambil risiko. Misalnya kalau kita lihat video yang di Wuhan itu betul-betul krunya itu masuk sama-sama dengan perawat dan tenaga medis dan dokter untuk mengambil gambar. Atau ada juga kalau dong termasuk, kalau keadaan memungkinkan biasanya dong kasih kamera di helm perawat atau petugas medis untuk mengambil video yang di dalam. Jadi memang itu risiko sih kalau buat film dokumenter, bukan cuma masalah kayak pandemi ini. Misalnya masalah perang juga pasti berisiko lah, kena tembak atau ditawan lah sebagainya. Jadi memang film dokumenter ya kayak gitu. Beda lagi kalau film fiksi.
saat corona terus ambil di jalan-jalan. Aduh, bahaya untuk sementara ini. Dan mungkin saja di film ini bisa menyuarakan mengenai bagaimana perjuangan tenaga medis, bagaimana perjuangan pasien-pasien di sana untuk bisa keluar dari masa-masa kritis, yang mungkin bisa menginspirasi orang semua yang di luar. Ya bisa jadi kalau tong lihat orang yang sehat, pasti tong akan punya semangat. Oh, ada yang sehat nih, pasti punya semangat untuk bisa lewati masa-masa kritis. Untuk pasien yang baru misalnya atau dalam masa kritis. Buka di situs tadi sutradara Hasfian Hasim, tapi di bawah sini belum terlalu lengkap siapa-siapa yang buat, cuma ada video editornya Zul Radeng. Ini video-videonya sempat nonton juga, keren-keren. Dari drone-nya akun YouTube-nya Pergi tadi, videonya juga keren-keren. Bukan orang-orang baru semua nih, bukan orang baru di video semua nih. Pasti film ini keren sekali, dinantilah. Ada juga yang komentar pro dan kontra mengenai film ini. Sebagai tim yang membuat film juga, mungkin kita rasa begini, film itu adalah, apalagi film dokumenter adalah wadah untuk orang berbicara tanpa harus bicara. Jadi lihat film dokumenter, kita bisa kasih kesempatan untuk orang yang susah untuk bicara, karena selalu banyak orang yang bicara. Makanya tong kasih kesempatan orang untuk bicara, apakah itu lewat reka ulang adegan, apakah itu lewat wawancara. Tong kasih media untuk orang untuk bisa bersuara, dan bersuara itu perlu harus palu kiri kanan, karena biar audiovisualnya menceritakan dong keadaan saat itu. Mungkin gitu sih. Semoga film ini cepat jadi, karena tersabar nonton juga. Dia gambar-gambar yang epic sekali. Mungkin sekian. Jangan lupa nonton video ini. Kalau bisa sih harus ada sosial media ini pembuat film di sini, biar tong bisa pantau terus aktivitas film ini sampai mana. Tersabar nih penonton. Oke, cukup sekian. Dan untuk yang lain yang membuat film dokumenter, hayu bikin. Kasih kesempatan orang yang tidak bisa bersuara untuk bersuara.